Ini adalah fleksibilitas. Orang sesuka hatinya mau berangkat nantilah jam 10, mau berangkat jam 2 pagi. Itu bisa kapan saja tinggal dikasih tahu. Ini merupakan satu masalah yang dikhawatirkan orang-orang. Nah, tapi ini tidak suitable buat semua orang. Jadi fleksibilitas schedule itu membuat orang suka-suka. Nah, saya mau penerbangan yang beda dengan lainnya. Bagaimana caranya? Ya ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di-share ya. Hai guys, jumpa lagi dengan Captain Vincent Raditya. Hari ini saya lagi berada di simulator Boeing 737 yang bentar lagi akan ready buat kalian semua untuk coba di flight deck Indonesia tentunya. Nah, hari ini saya akan membahas detail mengenai terbang menggunakan private jet atau terbang secara private ataupun charter gitulah ceritanya. Jadi mungkin nggak semua orang yang minat di bidang ini, cuman buat orang-orang yang penasaran dengan dunia private ataupun charter. Di sini saya akan bahas satu persatu. Apa aja sih kira-kira yang membuat orang itu pengen private charter sebuah pesawat, baik itu private jet ataupun Boeing 737, Airbus 320 ternyata bisa di-charter juga dengan harga yang considerable oke loh guys. Nah, mungkin banyak sekali orang yang tidak tahu di dunia ini. Yang mereka tahu hanyalah terbang dengan cara maskapai. Bagaimana dengan terbang dengan pesawat pribadi ataupun dengan charter? Nah, disinilah saya akan membahas bagi kalian semua, para penggemar aviasi ataupun bukan, sekedar untuk edukasi buat kalian semua. Hai guys, untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, pasti kalian banyak yang menggunakan berbagai alat elektronik di rumah, seperti televisi maupun AC. Buat kalian semua yang ingin mencari berbagai alat elektronik di rumah, jangan lupa untuk langsung cek Tokopedia sekarang ya, karena kualitas produknya terbaik. Langsung aja klik link yang ada di bawah description box di bawah video ini. Di sini saya akan jelaskan bahwa terbang itu sebenarnya sama aja guys. Terbang dari kota A ke kota B, dari poin A ke poin B. Sama dengan mengemudikan kendaraan. Sama aja kita nyetir mobil misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Kita nyetir mobilnya, baik itu truk ataupun bis ataupun mobil pribadi, mulai dari yang level bawah sampai yang level atas. Jadi terbang itu pada dasarnya hanya membawa penumpang dari poin A ke poin B. Tapi kira-kira apa yang membuat orang interest untuk terbang dengan private jet? Terbang dengan pesawat yang digunakan hanya untuk sendiri. Nah, itu semua bisa berbagai macam jenisnya. Pada dasarnya kita anggap saja bahwa pesawat itu mirip-mirip sama mobil. Di mobil itu ada mobil pribadi, ada bis, ada mobil sport, dan lain-lain. Begitu juga di pesawat. Pesawat ada pesawat sport, ada memang pesawat private jet yang kelasnya juga ada lagi tuh, kayak model Avanza-nya, kalau nggak ada yang benar-benar Mercedes-nya, ibaratnya seperti itu. Dan kita juga bisa treat penerbangan itu sama dengan mobil biasa. Bisa nggak sih kita traveling dari kota A ke kota B, naik bus kota? Bisa aja. Jadi intinya kendaraannya sih sama aja, cuma bagaimana cara kita terbang dari poin A ke poin B, sama bagaimana cara kita berkendara dari poin A ke poin B. Dan air travel pada saat ini bisa dipastikan bahwa itu merupakan kebutuhan sampai kapanpun, walaupun pada pandemik saat ini bisa dipastikan tahun depan setelah pandemik atau apapun itu kita pasti membutuhkan air transport. Nah, untuk menuju dari kota A ke kota B, seandainya kita naik, bisa nggak sih kita naik bis kota? Bisa. Itu kan cuma kendaraan doang. Bisa nggak sih kita naik mobil sport? Bisa. Tapi capek nggak naik mobil sport misalnya dari kota A ke kota B yang cukup jauh ya? Atau kita bisa naik Alphard yang mobilnya besar ya. Ini bukan endorse, ini cuma perumpamaan supaya kalian bisa punya bayangan bagaimana sih kita mekanisme penerbangan yang bisa kita dapatkan. Nah, pada dasarnya adalah ini kalau bisa saya bilang hanya pilihan Anda mau terbang bagaimana. Nah, memang lebih efisien dan jauh lebih murah ketika pesawat ini diterbangkan secara berjadwal, misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Nah, ketika pesawat itu terbangnya mondar-mandir, ini kan dependable, apalagi yang berjadwal ya, selalu ada orang bisa dependable, orang tahu kalau ke bandara jam 7 selalu ada pesawat ke Surabaya, karena air travel, semua orang membutuhkan itu. Nah, begitu juga dengan bis sama pesawat airline, kita bisa kategorikan mirip lah kayak gitu. Misalnya kita akan traveling dari Jakarta ke Surabaya, kita kalau naik bis ya kita mesti beramai-ramai. Kosnya akan jauh lebih murah karena kos untuk menjalankan bis itu dari kota A ke kota B dibagi rame-rame, maka dari itu harganya bisa murah luar biasa. Nah, akan tetapi kalau kita bicara microlab yang cuma muat misalnya 10 orang, kalau kita pakai dari Jakarta ke Surabaya tentunya kosnya cuma dibagi 10. Kos mobil itu katakanlah keluar 2 juta ya, kita bagi dari Jakarta ke Surabaya, satu orang harus keluar misalnya 2 juta dibagi 10 orang.
ya udah 2 juta bagi sini satu orang 200.000 untuk bepergian dari Jakarta ke Surabaya. Nah kalau naik bis, misalnya dengan bis costnya lebih besar, misalnya 3,5 juta. Tapi 3,5 juta ini, ya ini saya nggak tahu ya, bukan sekali lagi bukan angka yang pasti, ini hanya berandai-andai. Anggap saja 3,5 juta, tapi dibagi dengan 50 orang. Otomatis cost per seatnya jauh lebih murah. Nah maka dari itu kalau kita mau membedakan, yang paling utama kita bisa bedakan dengan harganya. Ketika kita terbang menggunakan pesawat Boeing 737 ataupun Airbus A320, bahkan 330, Boeing 777, Airbus 380, otomatis semakin banyak orang yang bisa diangkut, otomatis cost dari pesawat tersebut bisa dibagi semakin banyak orang. Nah itulah yang dimaksud dengan cost per seat. Nah tapi ini tidak suitable buat semua orang. Kebanyakan orang udah deh, gue yang penting gue traveling dari kota A ke kota B. Nggak jadi masalah saya duduk di kursi ekonomi atau nggak duduk di mana, yang penting saya sampai di poin sana. Oke, baru kita pikirkan kita terbang bersama-sama menggunakan maskapai. Nah ada juga orang yang mungkin secara ekonomi mampu dan dia mau kalau penerbangannya itu hanya isinya keluarganya dia doang. Nah berbagai macam alasan kita bisa melihat ya kenapa orang-orang lebih memilih terbang secara private. Ya sudah jelas kalau kita sudah berniat untuk terbang secara private, namanya biaya ya pasti berbeda lah. Orang tuh banyak yang traveling naik business class, naik first class. Ini adalah ibaratnya tempat atau level kursi yang berbeda, servisnya berbeda ketika orang mengambil yang lebih tinggi. Nah begitu juga dengan traveling dengan private. Nah private ini ibarat kastanya ini lebih tinggi. Kenapa seseorang lebih memilih private, penerbangan pribadi ataupun charter? Nah charter ini konsepnya seperti apa? Nah contohnya kita bisa anggap saja nomor satu, ada orang yang khawatir. Misalnya ini kan sekali lagi orang itu banyak, ada yang memikir seperti ini dan saya mengerti dan ini adalah masalah normal yang ditakutkan banyak orang. Kalau orang memiliki uang sudah cukup banyak, it's okay. Saya lebih prefer terbang bersama orang-orang yang saya kenal. Misalnya dalam pandemik ini, orang ketika datang ke bandaranya, di bandaranya segitu banyak orang, kita harus di depan orang, di kiri kanan, kita nggak pernah tahu siapa yang lagi terinfeksi, siapa adalah orang yang tanpa gejala. Setuju nggak? Ini merupakan satu masalah yang dikhawatirkan orang-orang. Ketika orang memiliki uang lebih baik saya terbang, coba jangan lewat jalur bandara lah. Oke, dari tadi dari masuk bandaranya doang ya. Kemudian juga similar dengan check-in. Ketika mereka check-in, mereka harus ngantri dan ketemu banyak orang di publik itu dan kita tidak tahu berapa banyak orang dan virusnya itu, dan juga bagaimana di setiap benda yang kita lihat ini ada sesuatu yang menempel, apakah ada virus atau bakteri. Ini kekhawatiran orang. Nah, maka dari itu orang lebih memilih untuk terbang private. Ketika terbang private, mereka masuk ke dalam bandara, ini khusus tempatnya, lalu mereka juga di-assist, biasanya kayak gitu. Langsung pakai mobil, nggak ada ketemu orang-orang banyak, dan langsung ke pesawat. Nah, lalu yang kedua adalah siapa yang terbang sama mereka. Ketika mereka terbang dengan orang yang tidak dikenal, ada kemungkinan bahkan sebelah kita pun terjangkit ataupun ada gejala. Nah, ini membuat orang khawatir. Kadang-kadang, wah, daripada nggak aman, saya juga udah jarang traveling. Orang aja zaman sekarangnya takut keluar, guys. Masih banyak orang yang khawatir. Mereka pun keluar tuh cuma deket-deket doang, termasuk saudara saya. Nah, kalau kita bicara soal kekhawatiran orang ketika memiliki uang, dia akan mau apa yang safe buat keluarga dia. Mendingan saya traveling Jakarta ke Surabaya sama keluarga saya sendiri. Karena lately, belakangan ini, penerbangan private jet lagi luar biasa banyaknya demand-nya. Karena banyak sekali orang khawatir, lagi tren, pada pakai buat tourism ke Bali, pada pakai buat bisnis, pada pakai buat honeymoon, pada pakai buat pre-wedding, dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana orang sekarang mulai shifting, yang tadinya naik commercial, dia naik dengan private jet. Nah, yang ketiga, kita bicara orang terbang ke private jet, pesawat pribadi, ini adalah fleksibilitas. Orang sesuka hatinya, mau berangkat, nantilah jam 10, mau berangkat jam 2 pagi, itu bisa kapan saja tinggal dikasih tahu. Kalau kayak bis kota, itu kan ngumpulin dulu penumpangnya banyak, ketika orangnya banyak baru kita masuk ke dalam pesawat, boarding, proses ini dan lain sebagainya, lebih bertele-tele lah intinya. Nah kalau private ini kan jauh lebih mudah. Jadi fleksibilitas schedule itu membuat orang suka-suka. Ya dalam arti ya, kebanyakan private jet ini meminta 3 jam sebelumnya ya. Tolong kabarin kita at least 3 jam sebelumnya untuk kita prepare, nanti pilotnya diinformasikan, baru ntar pilotnya akan terbang. So dengan private jet, kita bisa tentukan sendiri schedule-nya kapan. Kita mau berangkatnya tanggal berapa, jam berapa. Lebih private, lebih fleksibel, lebih santai bagi keluarga ataupun rekan-rekan bisnis kita. Nah lanjut lagi ke yang keempat. Yang keempat adalah ketika kita terbang dengan pesawat komersil, kita pasti tahu ada risiko keterlambatan. Karena pesawatnya digunakan dalam rotasi yang berputar, misalnya Jakarta, Surabaya, Jakarta, Denpasar, toh ganti lagi krunya, Denpasar, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Makassar, nginep. Nah pesawatnya ini terus dipakai. Jadi gantian gitu, setelah mendarat dijedain sekitar 40 menit, dia digunakan lagi terbang. So ketika satu penerbangan ini rusak, otomatis itu akan delay seterusnya. Inilah efek domino. Ketika satu flight di pagi hari dia delay, dia akan membawa efek domino sampai belakang. So, kita nggak pernah tahu kapan kita akan terkena delay.
Nah, ini adalah salah satu yang kenapa mereka khawatir akan ketidakpastian. Makanya mereka lebih milih, oke, misalnya saya lebih senang terbang dengan flag air carrier. Nah, banyak yang ngomong sama saya, mendingan saya terbang pakai pesawat yang flag air carrier dan naik brandnya mesti ini. Buat saya sih, penerbangan kurang lebih sama-sama aja. Mereka harus di-maintain dengan baik. Cuman memang yang dibedakan adalah service. Dan kalau kita ngomong on time performance, ya namanya low cost carrier, mereka ditumpuk jamnya lebih sedikit dan operationnya juga menghandle lebih banyak orang artinya lebih banyak masalah, dan mereka harus terbang utilisasinya harus lebih tinggi. So, itulah yang saya bilang, itu wajar saja kalau pesawat komersial itu berpotensi delay. Dan yang kelima adalah mereka harus repot ke rumah sakit untuk ngurusin rapid test lah, untuk dokumentasi tersebut. Nah, untuk penerbangan private biasanya ini sudah diakomodir. Nah, jadi itu nggak usah pusing lah, udah dokumentasinya diurusin, terus proses boardingnya diurusin, dan rapid testnya juga udah biasanya juga dipersiapkan lah. Dunia private jet ini sudah cukup banyak di Indonesia, banyak yang menggunakan. Cuman memang tidak semua orang tahu gimana sih caranya saya mau terbang private jet, karena kurangnya informasi. Orang-orang yang punya uang di seluruh Indonesia banyak sekali. Mungkin Anda salah satu orang yang nonton di sini ingin mencoba, ini sebenarnya bagaimana? Nggak tahu bagaimana caranya. Nah, itulah penting sebuah edukasi tentang private jet. Makanya video ini saya peruntukkan buat kalian semua. Karena masalahnya tidak mudah untuk mencari informasi untuk terbang dengan private jet, dan biayanya juga bingung. Berapa harganya, carinya kemana, untuk penerbangan dari sini ke sini berapa lama. Makanya di satu video ini saya akan memberikan solusi informasi bagi kalian semua yang penasaran dengan dunia private jet. Dan juga yang tentunya medevac, namanya orang sakit yang misalnya kita harus diobatin di Singapura. Bagaimana ketika kita harus bawa penumpang yang sakit? Nah, ini namanya penerbangan medevac atau ambulance. Mereka siap 24 jam. Kapanpun, yang penting 3 jam sebelumnya. Mereka bisa berangkat, entah itu ke Singapura ataupun kemanapun yang diinginkan tentunya. Nah, melihat masalah tersebut, saya jadi merasa, wah, kurangnya edukasi buat orang-orang yang ingin tahu terbang dengan private jet. Baik itu untuk digunakan secara pribadi dengan keluarga mereka, ataupun dengan orang-orang corporate yang their time is more valuable than money. Mari kita perkenalkan dunia private jet atau charter kepada seluruh masyarakat Indonesia. Private jet itu bisa menerbangkan Anda kemanapun, dimanapun, kapanpun. Maka dari itu saya membuat website namanya Flytaxis, di mana ini akan memberikan solusi buat kalian semua yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai private jet. Dimanapun kalian berada, kalian bisa langsung hubungin nomor telepon di sana untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, dengan adanya website tersebut, ini akan menjadi solusi bagi orang-orang yang saya pengen traveling dengan keluarga saya saja. Terus saya nggak mau ngantri, saya mau cepet aja, saya mau yakin aja, saya mau berangkat jam sekian. Saya maunya ya suka-sukalah. Nah, saya mau penerbangan yang beda dengan lainnya. Bagaimana caranya? Ya ini, private jet solusinya. Nah, di website tersebut juga tertera bagaimana saya bisa memberi informasi kepada kalian yang mungkin kalian nggak pernah dengar. Bahwa guys, ternyata pesawat Boeing 737, Airbus A320, atau ATR 72 itu bisa disewa guys. Kemarin saya baru mendapatkan klien yang terbang dari Jakarta Denpasar menggunakan pesawat Airbus A320. Hanya 30 orang. Mereka khawatir karena mereka harus traveling dengan orang banyak, sehingga satu pesawat di-charter dari Jakarta ke Denpasar. Guys, itu harganya kurang lebih 850 juta rupiah. Itu PP. Berangkat tanggal sekian dan pulang tanggal 1 minggu kemudian. Berarti satu penerbangan itu adalah 425 juta, kurang lebih segitulah. Nah, kalau kita bagi aja, kursinya ada 164. Itu berapa guys coba? Kalau 425 juta rupiah dibagi 164 orang, artinya satu orang 2.591. Anggaplah 2,6 juta guys. Ternyata sewa pesawat tidak semahal itu. Ini membuka kalian, banyak orang yang inquiry mengenai charter. Lebih baik saya charter pesawat. Nah, ini akan membuka pintu buat kalian semua yang ingin coba traveling dengan grup. One way Jakarta Denpasar hanya 2,6 juta rupiah. Nah, cuman dia kan maunya hanya 30 orang. Kalian bisa bayangkan saja, 425 juta dibagi 30 orang. Berarti satu orang itu 14 juta. Ini bukan lagi first class. Ini satu pesawat Anda book khusus buat kalian semua. Makanan sudah include, semua sudah include. Kalian tinggal berangkat sesuai dengan waktu yang kalian tentukan sendiri. Kemanapun tujuannya, Jakarta, Denpasar, ataupun ke luar negeri, ke Singapura, ke Thailand, ke Hong Kong, kemanapun bisa di-charter. Atau ke Medina, semua bisa guys. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai charter, kalian bisa tanyakan. Kalian tinggal kasih tahu tanggal berapa kalian mau berangkat, jam berapa, berapa orang rencananya. Maka dari itu, saya memberikan edukasi yang terbaik yang bisa saya berikan kepada kalian dan menjadi jembatan kalau kalian interest. Bagi kalian corporate ataupun pribadi yang ingin mempelajari lebih lanjut, langsung aja hubungi websitenya www.flytaxis.com. Dan juga kalau memang ini bermanfaat bagi kalian atau teman-teman kalian, langsung saja share video ini supaya bisa bermanfaat bagi semua teman-teman dan saudara kalian tentunya. Oke guys, saya kira sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus channel Kapten Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate.
Bagi Anda semua yang ingin merasakan sensasi terbang dengan pesawat Airbus, kami sediakan special package buat kalian semua. Harganya adalah 800.000 untuk 30 menit penerbangan. Nah, untuk paket khusus ini akan menggunakan instruktur basic, di mana Anda dapat memilih dari 3 program yang dapat kami berikan kepada kalian semua. Silakan klik hubungi kami untuk segera menghubungi kami dan mereservasikan schedule penerbangan Anda. Ditunggu ya guys!